Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan metode coaching. Metode coaching ini akan saya gunakan adalah dengan alur tirta dan 3 kompetensi inti coaching. Untuk alur tirta ini, ada beberapa hal. Yang pertama, menanyakan tujuan dari coachee, apa yang akan ia inginkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sudah ada untuk dikembangkan, kemudian hal-hal apa saja yang akan digali lagi oleh dia lebih dalam agar dapat lebih dikembangkan. Kemudian yang terakhir, yang merupakan refleksi atau kesepakatan antara coachee dengan coach untuk melakukan refleksi di kemudian hari. Dan untuk praktek coaching kali ini akan dilaksanakan 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, saya bertindak sebagai coach. Dan sesi yang kedua, saya bertindak sebagai coachee. Untuk praktek coaching kali ini juga, saya dibantu oleh rekan CGP yang lain, yaitu Bapak Heris Apriyadi SPD. Baik, untuk sesi yang pertama, saya sebagai coach akan kita saksikan bersama-sama. Baik, Assalamualaikum Pak Heris. Waalaikumsalam Pak Sani ya. Iya, apa kabar hari ini? Ya alhamdulillah Pak baik. Meskipun ini sedikit rada capek Pak. Rada capek Baru ini. Kenapa? pulang. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan dengan Iya, barangkali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Pak Heris lakukan saat ini? iya, kebetulan ini saya juga baru sampai kegiatan ya Pak, baru Iya. selesai baru sampai dari rumah kegiatan. Ini langsung mengikuti kegiatan CGP juga. Waduh lumayan itu Pak. Iya, Jadi iya. ini salah satu mungkin masalah yang ingin saya curhatkan atau kepada Pak ya di coaching ini Boleh. Pak. Ya Boleh silakan. kan ya Pak? Boleh, mangga. Nah, ya jadi mungkin Pak salah satu permasalahan saya sih sebenarnya untuk yang sekarang sih sebenarnya Pak, untuk sekarang-sekarang. Mohon. Sekarang itu, kebetulan banyak kegiatan yang istilahnya tumpang tindih ya Pak ya. Jadi Iya. kegiatan-kegiatan dadakan. Jadi ada bentrok-bentroknya begitu? Nah, ya seperti itu, betul Pak bentrok. Jadi Iya. soalnya dadakan juga ya Pak ya. Jadi Iya. saya itu merasa bersalah juga dengan apa namanya, tugas utama saya kan sebagai seorang guru itu mengajar ya Pak ya. Iya. Ya karena tugas dadakan itu yang istilahnya kan tidak bisa ditinggalkan juga ya, tugas Iya. dadakan itu soalnya datangnya dari dinas juga itu Pak, kedinasan Oh, juga. Iya. dari kedinasan ya Pak ya? Iya, jadi karena bentrok itu kan saya jadi meninggalkan siswa. Nah, itu jadi Iya. saya ya kebetulan saya juga kan sebagai selain tenaga pengajar guru ya Pak, saya Iya. juga memegang sebagai operator sekolah di sekolah. Kemudian Operator sekolah. saya juga Iya. ya operator sekolah. Saya juga menjadi apa namanya di KKG juga masuk ya Pak. Kemudian KKG di ya kabupaten sekarang itu. ya betul Pak. Sekarang juga saya masuk di SLCC. Jadi di SLCC. ya SLCC Iya. PGRI Kabupaten. Nah, kemudian SLCC itu apa ya Pak? Smart Learning Smart Learning Karakter Center Pak. Smart Learning Bahasa Karate Inggris. Center. Oh iya. Pelibatan bahasa Inggrisnya. Ya, dilanjut Pak. Ya, jadi kan kebetulan ada juga SLCC ini minggu kemarin ya bekerja sama dengan K3S ada kegiatan di Klat Pak selama 1 minggu dan Yang hari inklusif ini itu ya? ya betul inklusif pas 1 Iya. minggu dan 1 minggu sekarang juga daring kemarin itu yang luring ya sekarang daringnya. Jadi itu Sekarang hampir daring. sekarang 2 minggu saya meninggalkan murid saya di sekolah. Aduh, jadi saya merasa bersalah sih Pak itu. Iya. Ya itu mungkin salah satu masalah yang sekarang saya hadapi sih Pak. Iya, jadi dengan berbagai kegiatan yang beragam ini Iya. ada salah satu yang dikorbankan begitu ya, katakanlah demikian. Iya betul Pak. Meninggalkan anak-anak di sekolah. Tapi Iya. Pak Heris ketika meninggalkan anak-anak di sekolah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Pak Heris ikuti saat ini, ya, Pak. Apakah anak-anak terakomodir? Ya, mungkin kalau terakomodir tetapi hanya sebatas tugas saja sih Pak. Tapi nah itu di situ saya yang jadi permasalahannya, saya merasa bersalahnya di sana. Jadi tugas itu cuma tugas biasa aja. Nah, saya nggak bisa mengontrol secara langsung kan Pak siswa. Nah,
Iya, iya. Jadi tidak bisa mengontrol secara langsung. Iya, Nah, betul, Pak Pak. Heris di SLCC itu di Smart Center itu kaitannya dengan teknologi barangkali? Iya, betul, benar teknologi, Pak. Nah, Iya, kebetulan berkaitan dengan mhm, teknologi. di Eee, teknologi. sekarang Pak Heris mengajar di kelas berapa? Sekarang saya tuh mengajar di kelas 6, Pak. Di kelas 6, berarti di Iya. kelas tinggi ya, Pak, ya? Ya, kelas tinggi. Nah, Saya mengajar di kelas tinggi, kelas 6, Pak. ya begitu. Baik Pak Heris, kelas 6 berarti di usia 11 sampai dua Mhm. belas tahun, Iya, anak-anak iya. masa sekarang, sudah melek teknologi menurut saya, Iya, ya, iya. sudah melek teknologi. Apakah Pak Heris melihat, apa, kemampuan siswa Pak Heris di sana berkaitan dengan teknologi? Katakanlah, Mhm. mereka pasti pegang gadget ya. Iya, Nah, iya, betul, gimana Pak. Pak Heris, melihat kemampuan mereka? Ya, ya kalau saya lihat ya, Pak, dari, mungkin keseharian ya, saya juga lihat keseharian, nah kebetulan Ya, juga saya juga punya grup WA juga ya, Pak. Jadi saya lihat, anak-anak sekarang itu, khususnya untuk di kelas saya juga ya, Pak, yang kelas 11 atau 12 mereka itu sudah istilahnya sudah mahir ya, Pak, dalam menggunakan gadget. iya, Ya, iya. gadget menggunakan aplikasi-aplikasi dan kebetulan juga, kemarin itu ada kegiatan pembelajaran yang waktu di CGP juga ada Bagja ya, Pak, ya, Iya, iya. yang perubahan saya itu menerapkan juga penggunaan Chromebook untuk siswa, Pak, dalam kegiatan Penggunaan pembelajaran. Chromebook. Ya, Iya, jadi iya. saya mengajarkan kepada siswa cara menggunakan Chromebook. Jadi minimal mereka bisa menggunakan Chromebook itu, Pak. Nah, sampai untuk sekarang juga alhamdulillah mereka sudah sedikit lancar sih, Pak, untuk menggunakan Chromebook-nya. Iya. Menggunakan Chromebook ya, Iya, anak-anak di, betul. kelas Pak Heris. Mhm. Pak Heris, penggunaan Chromebook ini, Pak Heris menggunakan, aplikasi apa untuk digunakan untuk anak-anak? Oke, untuk kemarin yang saya latih sih waktu, Bagja itu saya menggunakan Canva juga ya, Pak. Canva, iya. Kemudian saya juga latih juga di Slide, itu banyak ada di Google ya untuk Slide Google Slide ya, ya, Pak? Slide, iya. Itu saya latih mereka seperti itu. Jadi minimal intinya mereka bisa menggunakan Chromebook dan bisa menghasilkan sebuah proyek gitu, Pak. Nah, Ya, bisa menghasilkan ya sebuah proyek. proyek begitu ya, Pak, Iya, ya. iya Luar hasilnya. biasa Pak Mhm, Heris, apa namanya, penggunaan, media teknologi Chromebook ini anak-anak dikenalkan dan bisa menggunakan, Canva, kemudian, iya, apalagi ada Google Slide dan iya lain betul, sebagainya Pak. mungkin ya. Nah, Mhm. produk-produk ini dikerjakannya selama di sekolah atau di rumah? Untuk ini kan sama di sekolah sih, Pak, tapi kan karena online ya, kadang saya juga kan di sekolah ketika saya di sekolah itu suka ada juga kegiatan ya, Pak, yang kegiatan seperti daring, saya harus Zoom. Nah, ketika Iya, Zoom kan di sekolah saya. Tapi kalau di sekolah itu saya masih bisa mengontrol siswa. Jadi iya, contoh ketika saya Zoom saya kasih tugas. Nah, kalau, untuk Chromebook juga kadang saya kasih tugas, menggunakan Chromebook. Kebetulan waktu kemarin-kemarin itu ada pembelajaran tentang ini Pak, apa namanya, yang pamflet begitu ya Pak ya, iya, brosur. iya, iya, Saya, tugaskan siswa membuat brosur, jadi waktu di Canva. Nah iya. kebetulan kalau Canva itu, saya siswa itu sudah punya akun Belajar ID ya di kelas saya Pak semuanya, Iya, hampir semuanya semuanya sama ya? sudah Iya, punya. Ya, nah jadi, ketika mereka login kan menggunakan akun Belajar ID, ketika mereka membuat proyek, hasilnya itu bisa langsung klik, apa namanya, kirimkan ke guru kelas. Jadi saya masukkan mereka ke kelas, ada classroom-nya intinya Pak. iya, iya, ada Jadi kelas. meskipun ketika saya sedang Zoom intinya di sekolah, saya bisa ngecek, oh ada siswanya sudah selesai mengerjakan tugas, mengirimkan tugasnya seperti itu, Iya, Pak. Jadi iya, saya bisa mengontrolnya langsung melalui Chromebook itu. iya. Jadi, ketika ada Zoom, Pak Heris Mhm. melihat di apa, melalui apa apa namanya Canva tadi? Kak ya, Canva, Pak. Iya, melalui Heeh. Canva itu, jadi mereka kelihatan ya aktivitasnya. Iya ada kelihatan, Pak. Kelihatan aktivitas Mhm. mereka. Nah, Pak Heris selain Canva, ada lagi yang, mungkin Pak Heris bisa, terapkan ke anak-anak ketika Pak Heris misalkan Pak Heris Zoom meeting dilakukan di Mhm. sekolah, Iya iya, Pak. tetapi ketika suatu saat Pak Heris tidak ada di sekolah, Iya. Pak Heris, tidak bisa mengakses Oh, iya. anak-anak. Betul Nah, betul, Pak. berarti harus ada sesuatu yang Pak Heris lakukan agar anak-anak itu, eee, tidak berkeliaran begitu. Apa Iya. yang akan Pak Heris lakukan? Nah, mungkin kalau tadi Zoom di
sekolah ya Pak ya. Di sekolah Iya, mungkin saya bisa sambil Zoom, saya bisa ngontrol anak, jadi bisa dilihat lah. Jadi iya. dikasih Canva. Nah, kalau mungkin kalau keluar ya sebenarnya kalau memberikan tugas seperti itu secara daring juga bisa sih sebenarnya Pak. Tapi Hmm, mungkin yang sulitnya itu mengontrolnya ya Pak ya. Nah, iya, mungkin kalau mengontrol ini saya bisa meminta bantuan juga ke rekan sejawat. iya. Nah, kebetulan juga kemarin waktu ada pendampingan praktek saya jadi ingat jadi kan ini seperti pembelajaran lewat Canva ini kan saya coba ya Pak. Nah, mungkin Iya, saya bisa nanti ke depannya saya latih juga rekan sejawat untuk pembelajaran seperti ininya. iya, Jadi ketika saya berada di luar, nanti saya bisa apa namanya meminta bantuan juga kepada rekan sejawat untuk bisa mengontrol siswa. Jadi iya. saya mengontrolnya bisa dari luar, ketika di luar sekolah saya bisa mengontrol. Nah, ketika yang di sekolahnya oleh rekan sejawat bisa gitu Pak. Oh iya, Nah, jadi Pak Heris berkolaborasi iya. dengan rekan sejawat di sekolah, kemudian Pak Heris juga mengimbaskan barangkali ilmu tentang Canva misalkan ya, Iya, iya. aplikasi-aplikasi tersebut kepada rekan sejawat sehingga ketika bila pun Pak Heris sedang berada di luar area sekolah, Pak Heris masih bisa memantau mereka. Iya. Baik Pak Heris. Nah, apa yang akan Pak Heris lakukan ketika misalkan Pak Heris memang bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, akan tetapi rekan sejawat yang ada di satuan pendidikan Pak Heris barangkali memiliki kesibukan Hmm. yang lain, Iya, iya, secara iya. otomatis anak-anak akan ditinggalkan. Iya, Begitu betul ya? Pak. Secara otomatis anak-anak Hmm. akan ditinggalkan. Nah, apa yang akan Pak Heris lakukan sehingga anak-anak belajar dengan kondisi yang kondusif? Hmm. Iya, iya. Ya mungkin kalau saya bilang ya ini yang jadi masalah utamanya sih sebenarnya pembagian waktu ya Pak ya. Nah, Jadi pembagian waktu, iya, ya betul Pak yang saya jadi ketika sebelumnya sih saya kan saya santai-santai aja sebenarnya sebelum iya, jadi saya tidak memikirkan untuk membuat sebuah rencana kegiatan sebenarnya. Nah, mungkin hmm, ketika saya sekarang ada sibuk, oh mungkin saya sedikit berpikir mungkin ya Pak, tadi Bapak iya, bilang iya, itu seperti kegiatan apa namanya yang mengontrol ya, iya, mengontrol iya, itu yang pertama bisa oleh rekan sejawat, tapi mungkin ketika tidak ada, saya harus bagaimana? Tadi saya kepikiran juga mungkin iya, harus punya yang jadwal terperinci secara terperinci gitu ya, Pak. iya, iya, Contohnya kegiatan pembelajaran dari mungkin hari ini, besok, atau nanti bagaimana. Jadi ketika kalau sudah ada mungkin rencana pembelajaran itu, ketika saya ada kegiatan mendadak ya, Pak ya, iya, sudah ada kan itu, oh untuk hari ini kegiatan pembelajaran ini, kemudian tugasnya ini. Jadi saya bisa iya, iya, bisa iya, langsung dikasih, kemudian kalau ada rekan sejawat juga bisa membantu, ya alhamdulillah bisa bisa terlaksana juga pembelajaran ya Pak kalau iya, seperti itu. Jadi kegiatan pembelajaran siswanya juga tidak apa namanya tidak terlalu diterlantarkan juga gitu Pak. iya, betul, betul. Jadi Pak Heris ada beberapa langkah yang akan Pak Iya, Heris lakukan. Tadi yang pertama adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian Pak Heris apa yang kedua akan akan merencanakan merencanakan. pembelajaran dengan jangka panjang. Ya, Yang jangka saya panjang tangkap bisa itu sih. ya. Ya, ya. Untuk Betul, betul rencana Pak. jangka panjang begitu. Mhm, Di RPP-nya barangkali dibuat seperti itu. mhm. Kemudian Pak Heris rencana jangka panjang juga barangkali akan membuat yang saya tangkap ini ya Iya, iya akan Pak. membuat pembelajaran dengan penggunaan eee, yang berbasis teknologi begitu. Salah Iya, betul. satunya adalah Chromebook begitu ya. Iya, betul Pak. Nah, sehingga ketika Pak Heris berada di luar area sekolah, kebetulan juga tidak bisa meminta atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, maka Mhm. situasi anak akan kondusif saat belajar. Iya, betul. Lalu bagaimana kadang-kadang anak-anak itu kan, mengerjakannya ada yang cepat, ada yang sama-sama cepat, ada yang Mhm. lambat. Pak Heris untuk mengakomodir itu bagaimana? Nah, mungkin kalau itu Pak, jadi, eee, saya harus, awal pertama ya Pak, untuk melihat dulu siswanya itu kemampuan siswa seperti apa. Jadi saya mungkin harus bisa melihat juga gaya belajar siswanya. Iya, iya, Istilahnya melakukan tes diagnostik ya Pak. Jadi melihat siswanya seperti cerita, apa, kemudian setelah iya, itu saya membuat rencana pembelajaran, nah yang mungkin bisa diterapkan untuk
semua siswa, untuk seluruh siswa. Iya. Nah, jangka panjangnya mungkin meskipun sebenarnya kalau perencanaan pembelajaran itu kan sudah ada ya Pak ya, Iya, iya. di awal semester juga mungkin, tapi mungkin yang belum ini apa namanya, belum saya buat itu terperhatikan itu karena belum secara rapih. Kalau saya mungkin saya rasakan ya Pak, saya belum rapi Iya. membuat pembelajaran secara detail dan supaya pembelajarannya itu bisa apa lancar gitu ya Pak ya. Iya, iya. Mm, Baik, Bapak, berarti saya sudah bisa menangkap bahwa mm. yang Ya Pak. pertama, Bapak akan mengatur jadwal, Ya, kemudian berkolaborasi dengan teman, ya membuat betul Pak. rencana pembelajaran untuk jangka panjang, barangkali Mm, dalam satu semester, ya sehingga pembelajaran anak terakomodir pada saat Pak Heris tidak berada di tempat. di tempat. Iya, Betul. kemudian Pak Heris juga akan, apa yang terakhir tadi? Oh itu Eh, untuk membuat mungkin rencana yang sesuai dengan gaya belajar siswa Pak. Nah, Tugas-tugas atau rencana yang itunya. sesuai dengan belajar Ya, siswa. Berarti Pak mm, Heris akan, apa namanya, diferensiasi, Pak, begitu diferensiasi. ya? Iya, Ya, betul betul Pak. diferensiasi. Mm, Ya, baik Pak Heris, barangkali, dari apa yang sudah, kita laksanakan coaching ya saat ya ya. ini, apakah Pak Heris sudah menemukan sesuatu yang sekiranya bisa membantu pada kegiatan-kegiatan Pak Heris yang beragam ini, sehingga semuanya terakomodir? Iya, alhamdulillah mungkin Pak kegiatan sebelum coaching sebenarnya Pak. Jadi saya tuh Ya? ada kalau dalam istilah bahasa Sundanya asa riweuh ya Pak ya, riweuh Iya, riweuh ke betul, sana betul. kemari dan memikirkan ini itu. Nah, tapi mungkin Iya, kalau iya. yang setelah tadi saya coaching, saya mendapatkan gambaran juga sedikit. Yang paling itu adalah yang pertama tadi kan kolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat. Iya, Kemudian juga membuat tadi itu perencanaan untuk pembelajaran jangka panjang dan juga iya, tadi yang lebih penting itu juga tadi itu diferensiasi ya Pak untuk diferensiasi. pembelajaran dan juga nanti pemberian tugasnya itu kalau bisa lebih bervariatif juga nanti pas ketika mungkin saya ingin memberikan tugas. Jadi ketika saya tidak ada siswa itu jadi istilahnya anteng ya Pak ya, anteng dengan pembelajaran yang mereka lakukan atau tugas-tugas yang mereka lakukan. Jadi tidak lari ke sana kemari keluar ya Pak dari Iya, iya, kelas. Kalau ya mungkin iya, bisa seperti itu sih Pak yang iya, saya baik. rasakan. Dan juga mungkin saya setelah ini mungkin saya bertekad untuk bisa membuat rencana ya Pak, rencana kegiatan-kegiatan saya rapihkan dan untuk persiapan-persiapan tugas-tugasnya juga kalau bisa mungkin seperti itu Pak. Iya, iya, baik. Terima kasih Pak Heris. Sesi coaching kita saat ini barangkali sudah Pak Heris dapatkan apa yang eh, pencerahan barangkali boleh dibilang seperti itu ya. Ya Apa yang alhamdulillah Pak ada mungkin Pak ada menjadi idenya. tercerahkan dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih atas coaching apa kita kali ini. Ya Kita Pak. tutup sesi ini Pak Heris. Ya, ya Wassalamualaikum Pak, terima kasih sama-sama warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coach yang saya laksanakan bersama Bapak Heris Apriyadi SPD. Selanjutnya, saya bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Nah, ya pada kesempatan kali ini mungkin ya kita akan melaksanakan eh, coaching yang mungkin karena terbatas waktu ya, jadi cepat mungkin bisa Iya, mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan kita ya Pak, iya, tujuan amin. yang ingin diharapkan. Kira-kira mungkin Iya. Bapak sekarang masalah apa sih yang ingin Bapak utarakan atau sampaikan pada kesempatan hari ini Pak? Pada kesempatan hari ini saya ada sedikit kendala. Saya itu menyukai puisi Pak. Ya, Tapi kendala yang saya hadapi pada saat sedang berpuisi ini berkaitan dengan rasa yang saya apa namanya yang saya dapatkan ketika membaca, mengartikan, memahami naskah dari puisi tersebut. Takutnya saya tidak sesuai sesuai dengan tujuan si penulis puisi tersebut sehingga tidak dapat maknanya bersama. begitu. Ya, ya. Ya, Ya, jadi takut itu ya maknanya dan juga rasanya tidak takut tersampaikan ya Pak ya.
Ya, betul betul begitu, Pak. Jadi untuk mungkin sekarang kegiatan yang coaching kita kali ini, tujuan Bapak, pada akhir nanti kira-kira apa sih Pak yang ingin Bapak dapatkan? Nah, saya ingin, ketika saya membaca puisi itu, saya ingin karena saya senang ya, Pak, Mhm, dengan, membaca puisi, saya ingin mendapatkan rasa atau feel-nya itu dari isi iya naskah iya, sehingga ketika saya membacakan, eee, dapat tersampaikan kepada heeh, pendengar yang, mhm, mendengarkan begitu ya, Pak. dengar atau mungkin Bapak sudah punya pengalaman ketika membacakan puisi di depan orang mungkin Pak? Sudah? Iya, betul. Saya Oh sudah iya, punya pengalaman, Pak. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah kegiatan, kebetulan heeh, itu format lomba ya, Pak. iya, Jadi pada saat itu saya dekat dengan sedang berada di lingkungan, dengan panitia begitu ya. Jadi saya berseloroh begitu, eee, saya mau ikutan begitu ya. Kebetulan iya, saya membaca, apa namanya, naskah dari puisi tersebut gitu. Kebetulan saya agak tertarik begitu ya. Saya hanya berseloroh pada saat itu, namun ketika, mmm, hari H, hari perlombaan, saya biasa pergi pergi ke sekolah begitu, eee, dan ketika sedang berada di dalam kelas, sedang proses pembelajaran dimulai, tiba-tiba saya ditelepon bahwa, saya sudah ada nomor pesertanya, sudah dikocok katanya dan saya berada pada urutan keempat, oh untuk iya, iya begitu. mhm, Saya sangat kaget, Pak. Jadi, eee kok saya jadi peserta begitu ya. Akhirnya karena saya merasa harus bertanggung jawab atas pernyataan tersebut, akhirnya saya minta izin kepada kepala sekolah dan kepala sekolah mengizinkan begitu. Dan saya berangkatlah ke tempat perlombaan tersebut, Pak. ya jadi waktu itu Bapak, ikutan ya langsung lomba. Nah pada waktu itu, yang dirasakan Bapak waktu itu seperti apa Pak waktu kegiatan waktu pas membacakan puisi itu Pak? Ya, sebelum sebelum sampai pada membacakan puisi, Mhm, rasa khawatir itu, mhm, eee, ada gitu ya. mhm, Rasa khawatir, was-was, takut. Saya kan pasti malu begitu ya mhm, kalau iya, tidak mendapatkan feel dari isi naskah tersebut. Tetapi ketika saya sudah berada di lokasi, saya menyatukan pikiran dan perasaan saya pada naskah puisi tersebut sehingga mhm, saya, iya, harus merasa harus mampu, harus bisa dan jangan sampai melakukan kesalahan gitu, Pak. Jujur, apalagi iya, ketika saya masuk di area panggung gitu, saya kan dihadapkan dengan orang-orang ya, ada juri, ada penonton, dan saya lihat penontonnya cukup banyak juga. Jadi maaf, mhm, jadi pada saat sedang berada di panggung, saya gemetaran, nervous, sangat gugup sekali, sehingga sangat terlihat kertas yang sedang saya pegang pun itu goyang gitu karena saya memang, gemetaran gitu dan iya, itu sangat sangat mengganggu gitu. Jadi saya ingin segera menyelesaikan puisi tersebut. Kalau dalam mhm, video kan di FF gitu ya, Pak. iya iya, Durasinya dipercepat, dipercepat ya, iya, ingin segera segera apa, menyelesaikannya begitu, Pak. selesai ya, betul. Iya. Nah, tapi pas waktu, selesai kita pembacaan itu yang Bapak rasakan itu gimana? Apakah menurut Bapak yang, ketika Bapak membacakan puisi, apakah sudah, sukses, berhasil atau tidak waktu kegiatan itu, Pak? Membacakan puisi itu, kok? Saya merasa tidak percaya diri walaupun sudah, Ya? turun dari sana karena, mungkin rasanya bisa saya dapatkan tetapi yang namanya dadakan seperti itu kan, apa Mhm, namanya, tidak maksimal hasilnya menurut tidak saya maksimal, iya. seperti itu. Karena saya basic-nya bukan dari orang sastra sehingga, Oh, iya, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, mhm, mau tidak mau grogi, nervous, dan iya wah iya. campur aduk gitu. Kalau ini kan tadi Bapak membacakan puisi, selain membacakan puisi tampil di depan orang, sudah pernah nggak Bapak? Kebetulan untuk
tampil di depan orang ada beberapa kegiatan. Mhm. Bisa pada saat diseminasi, pada saat mengikuti perlombaan. Nah, Saya juga pernah mengikuti perlombaan Biyantara Sunda, mhm, pidato ya dalam bahasa iya iya, Sunda. Kemudian pupuh, kemudian Kawi Sunda, mhm. dangdut, pernah di Oh iya, acara-acara pernah. PGRI-an seperti itu. Udah banyak pengalamannya berarti ya, Pak? Ya lumayan lah. Iya. Nah, itu kalau waktu eee, mengikuti lomba seperti Biyantara, dangdut gitu ya, Iya, menurut iya. Bapak perbedaan yang kemarin dengan puisi itu di mana sih? Ada nggak letak perbedaannya, Pak? Dan mungkin dari kesiapan Bapak Iya, atau gimana? iya, iya. Sangat jelas ada perbedaannya. Mhm, Jadi pada saat saya mengikuti lomba Biyantara, mhm. kemudian nyanyi dangdut, eh apa namanya, eh gugup gitu ya, Pak. Tidak gugup, maaf. Tidak gugup. Jadi Iya, karena memang sudah ada persiapan eh, jauh-jauh hari begitu ya. Ada latihan, ada apa. Sementara pada saat di perlombaan apa namanya kemarin puisi sangat tidak ada sangat tidak persiapan, ada mhm, persiapan sama sekali itu. iya. Jadi Langsung mungkin terjun ya. oh iya betul, Pak. Jadi itu mungkin salah satunya, Pak, kurangnya persiapan membuat, rasanya nggak muncul atau mungkin ada hal lain nggak menurut Bapak yang menyebabkan Bapak itu sulit, apa Ya, namanya, mengeluarkan rasa dari ya, puisi gitu? ya. Eh, Gini, jadi ketika saya berada di dalam panggung, pada saat Mhm, sudah ada apa namanya, persiapan dengan mhm, latihan gitu ya, iya. penguasaan diri saya ketika berada di panggung sangat, apa, terbantu begitu ya. Oh iya, Jadi saya bisa menguasai diri. Jadi saya nyaman, mhm, bisa melakukan lomba dengan baik, mhm, bisa, apa namanya, enjoy gitu, Pak. iya iya, Jadi nikmat ke kitanya gitu. Apapun hasilnya nanti kan bukan menjadi patokan, yang jelas, saya sudah melaksanakan tugas tersebut, katakanlah itu sebuah tugas karena memang perwakilan ya. Nah, perwakilan ya. sementara, apa namanya, di puisi, saya tidak bisa menguasai diri saya, sehingga gemetarannya sangat terlihat, Mhm. dan pada akhirnya saya ingin cepat-cepat menyelesaikan, baca puisi tersebut. Nah ya jadi tadi selain apa tadi namanya, persiapan ada juga penguasaan diri ya. Jadi tadi juga Iya, pas pertama Bapak bilang Bapak jadi waktu baca puisi itu rada grogi ya, Pak, ya? iya, betul, Iya, betul, betul. jadi kan, karena grogi itu di panggung Bapak ingin cepat-cepat selesai, jadi, rasanya nggak keluar, apa namanya, penyampaian maknanya juga nggak Nggak tersampaikan begitu sebenarnya ya? maksimal begitu. Iya, betul. Kalau selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan gitu Pak, supaya Bapak bisa ketika Bapak nanti ke depan ya ada lagi contohnya kegiatan pembacaan puisi atau Bapak, mau bikin puisi ya, Iya, kira-kira ada iya, lagi nggak Pak selain ya tadi persiapan mungkin atau, apa namanya, apa, penguasaan diri ya, iya. ada lagi nggak Pak itu ya yang bisa mungkin Bapak lakukan supaya rasa dan juga penyampaian makna dari puisi itu bisa Bapak sampaikan dengan apa namanya, Dengan dengan sesuai yang Bapak harapkan gitu Pak? iya, iya. Saya barangkali akan, mempersiapkan diri Mhm, untuk melaksanakan, sebuah kegiatan, mhm, terutama pada saat, ini kemarin, pada saat melaksanakan lomba puisi kan ya, saya berseloroh begitu. Jadi mhm, saya yang pertama harus mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, maka ke depannya barangkali saya ketika akan mengikuti sebuah perlombaan, akan saya pikirkan matang-matang, apakah saya tepat atau tidak mengikuti perlombaan tersebut. iya. Jadi, memikirkan baik-baik ya untuk persiapan dan juga, apa namanya, kesiapan diri, persiapannya juga semuanya ya Pak ya? Mhm, iya. Iya Pak, betul gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya iya. Mungkin ada lagi, mungkin Pak ada hal yang lain lagi mungkin Bapak? Ide mungkin Bapak bisa menyampaikan, eee, contohnya apalagi gitu untuk kegiatan yang bisa Bapak lakukan? Ada lagi nggak Pak supaya Bapak nanti ke depannya membacakan puisi itu bisa lebih lancar lagi dalam menyampaikan maknanya? Ya, barangkali untuk kelancaran, saya kan puisi ya,
Untuk Mhm, pelancaran ini saya akan mencari referensi karena, begini Pak, jadi saya mhm. tidak memiliki basic, eee, ini puisi, tidak ada basic sastra begitu, jadi saya harus berlatih. Nah, untuk berlatih ini referensi yang akan saya ambil, bila pun tidak ada sanggar atau saya Ya kan ya ya. memang tidak tahu apakah ada sanggar atau tidak, tempatnya di mana. Mhm, ya ya. Sekarang kan media sosial, banyak ya, seperti Iya, di YouTube. Mungkin betul, Kak. saya referensinya salah satunya adalah dari YouTube. Mhm. Iya iya, bisa ya, Pak, banyak ya, berarti mencari referensi. Berarti tadi ada yang pertama itu persiapan mungkin, terus, eee, apa namanya, kesiapan diri juga ya, Pak, ya. Kemudian tadi ya Bapak mencari referensi, bisa ya, Pak, seperti itu. Oke, jelas ya, Pak, kedengaran suara saya? Se sedikit agak ini Pak, Oh, tes tes, halo, ada? ada Pak. Ini, Iya, mic-nya berarti ini, saya maaf ya, mic-nya belum suara Bapak di-setting. jelas, cuman ada suara yang lain Oh, ada 2, jadi ada 2 gimana, Pak? dari main room. Oh, main room, di-close aja, Pak, abi di-close yang dari Oh, main di room, close ya? iya, nanti masuk lagi. Ya tadi lumayan terdengar, distract ya, itu gangguan ya, Pak, ya? Iya, distrik. Eee, jadi itu mungkin sama juga ya, Kak, gangguan Bapak tadi, puisi ketika membacakan puisi gangguannya itu mungkin kalau saya lihat itu dari dalam diri Bapak ya, Pak, ya? Iya, begitu. Batinnya Betul betul, Pak. Jadi memang, ke-distract-nya itu dari dalam diri saya karena, apa namanya, namun demikian tetap ada pemicunya begitu, Pak. Saya mhm pernah mengikuti sebuah kegiatan lomba, pada saat mhm, itu lomba degung ya, Pak. iya Kalau lomba degung kan itu, ada beberapa orang begitu ya, eee apa, pemain. Ada iya saron, ada bonang, ada jenglong, goong, dan lain sebagainya. Nah, salah satu teman saya lihat tegang sekali, padahal saya dari awal sudah sedemikian nyaman, sudah iya, sedemikian tenang, karena beda kan ketika seorang diri dengan banyak orang. Ketika banyak orang, penguasaan diri kita itu akan semakin kuat begitu meningkat ya, ya. semakin kuat. Jadi ada teman ya, Pak, ya? Iya, karena ada teman itu. Semacam support system gitu. Iya gitu, Jadi, apa namanya, ketika saya melirik ke salah satu teman saya dan terlihat sangat tegang, mhm, kayak orang melamun gitu, saya berbisik pada salah satu teman saya yang lain, "Ibu, sepertinya si Bapak anu, tegang sekali." "Iya, sepertinya tegang." Nah, dari situ mulai saya, apa namanya, mulai perlahan namun pasti mulai ketegangan itu muncul gitu. Dan pada iya, akhirnya ketika memang suasananya sudah tidak nyaman seperti itu, kita tegang, apa namanya, eee, hasil dari apa yang kita ikuti luar biasa tidak maksimal. mhm mhm. Iya, Iya, Pak. jadi seperti itu ya, Pak. Intinya tadi kalau disebutkan pengalaman Bapak tadi, salah satunya penguasaan diri juga penting ya, Pak, ya? Iya, Penting nggak penting, sangat ketika penting. jadi, ketika Bapak membacakan puisi kira-kira dengan penguasaan diri yang kuat kalau Bapak kemarin ya, Bapak Iya. kembali lagi kemarin itu Bapak punya penguasaan diri, kemudian Bapak persiapan kuat dan juga sudah latihan tadi lihat-lihat referensi di YouTube kira-kira, bakal berpengaruh nggak, Pak, pada, pembacaan puisi Bapak kira-kira kalau seperti itu? Saya kira ketika saya, memiliki referensi, kemudian ada Mhm persiapan dengan mhm, latihan-latihan, insya Allah saya kira saya akan mampu, menikmati puisi tersebut sehingga iya, rasanya juga dapat dan mhm akhirnya dapat menyampaikan isi dari, puisi tersebut. mhm, Begini Pak, kan, setelah sehari apa 2 hari selesai iya iya, dari, perlombaan, saya mhm, bertemu dengan salah satu jurinya, iya dia bilang, eee, "Gregeteun," cenah gitu ya, dalam bahasa iya, Sunda, "Gregeteun," cenah, gitu. "Kenapa, Bu?" "Rusuh-rusuh teuing." Jadi terus ya? iya, rusuh-rusuh teuing. "Kenapa?" cenah ini. Jadi, mungkin karena tidak ada persiapan atau bagaimana ya, saya ceritakan seadanya, "Oh, palingan," gitu ya. Nah itu, jadi ketika memang belum ada Mhm, persiapan hasilnya hasil seperti itu, dan ketika ada persiapan saya juga mengikuti lomba yang lain, mhm alhamdulillah, apa namanya, dapat dilaksanakan mhm, dengan baik begitu. oh baik, Walaupun oh iya, sekali lagi, juara itu bukan bukan patokan harus patokan, begitu ya, tetapi iya
ketika kita sudah enjoy ada di panggung, kita nikmat saja mengikutinya gitu. Iya, jadi kalau seperti itu kira-kira yang bisa Bapak perbaiki nanti ke depannya kalau ada lagi apa Pak tah? Rencananya mungkin ada Pak? Nah, rencananya Ya. saya memang sudah ngobrol dengan beberapa teman juga. Mm-mm. Ada nggak sanggar puisi di sekitar sini? Kalau memang ada, saya sangat senang untuk mengikutinya begitu ya. Iya, Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan apakah ada atau tidak. Cuman dengar ada, cuman ya katanya orang yang memberitahu saya juga demikian. Jadi satu, usaha saya itu barangkali rencana saya itu. Yang kedua, barangkali yang paling bisa dilakukan di rumah adalah referensinya dari referensi YouTube. ya. Iya begitu Pak. Oke, itu bisa jadi pembelajaran juga ya bagi Bapak ya Pak ya. Iya betul betul. Penguasaan diri kemudian referensi dan juga berlatih lebih keras lagi ya Pak ke Iya depannya. betul betul Pak, berlatih lebih. Iya. Nah, mungkin karena waktu ya Pak Iya. coaching kita berapa 15 menit ya Pak ya? Iya 15 menit. Iya, mungkin ini sudah tadi apa 17.20 kalau tidak salah. Iya Udah iya. lebih 15 menit ya nggak apa-apa. Kira-kira mungkin Pak setelah tadi kita coaching berbicara panjang lebar ya, kita sharing panjang lebar, kira-kira yang Bapak rasakan atau dapatkan dari sesi ini apa sih Pak? Muncul semangat baru, ini sangat berterima kasih sekali. Kemudian saya mulai merasa bahwa uh, mencari referensi itu memang sebuah keharusan untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang ini, Iya, iya. Sehingga ketika saya ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Ya, saya sudah siap untuk mengikutinya begitu. iya, oke. Mudah-mudahan Pak nanti pada saat ada lagi lomba puisi nanti saya bisa lihat dan bisa rasakan lagi ya makna penyampaian Bapak. Ya Pak, Dan bisa ya. langsung rasanya menyentuh hati saya mudah-mudahan. Aduh. Ya Pak, ya Ya, terima kasih baik Pak. Ya. untuk sesi coaching kali ini terima kasih ya Pak Sony yang sudah Iya, berbagi mungkin pengalamannya dan juga mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan bisa misalnya membantu Bapak ya tadi iya, untuk iya. mencari atau mendapatkan tujuan yang ingin Bapak dapatkan. Nah, Amin, amin. baik mungkin langsung ditutup saja ya Pak ya. Iya, enggak Untuk apa-apa. sesi coaching hari ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan praktik coaching yang telah saya laksanakan bersama rekan CGP yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.